Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1445 biarkan mereka salah paham. Bai Xiu sudah memasuki kondisi melupakan hal-hal dan aku, menyerap kekuatan naga yang mengalir ke tubuhnya. Setelah beberapa ksatria naga memutuskan bahwa Lan Xuanyu tidak dalam bahaya kehidupan, mereka tidak mengelilingi dia lagi, tetapi ekspresi mereka tampak sedikit aneh. Sedikit kekecewaan, tapi sedikit lega. Kekecewaan itu karena mereka merasa mungkin ada kekurangan harapan. Tengkorak yang duduk di tengah dunia naga selalu menjadi cara penting bagi ras naga untuk maju ke level dewa di masa depan. Sekarang tampaknya Lan ditolak oleh kerangka ini, atau ditolak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya, Lan mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan kerangka ini. Kemungkinan menjadi Raja Dewa dan mendirikan alam dewa sangat berkurang. Dan yang membuat mereka lega adalah jika ini masalahnya, maka, pencapaian Lan, paling banter, adalah menjadi seorang ksatria naga seperti mereka, dan itu tidak akan mengubah status bintang naga saat ini. Apalagi sebelum perang akan dimulai, kursi pertama harus diperhatikan aman. Lan Xuanyu belum bangun, dan dia tidak bisa pergi sekarang ketika dia bangun. Selalu menunggu Xiu menyelesaikan latihannya, berbaring saja di sana, dalam hati merasakan energi 9 warna mengalir ke tubuhnya. Meskipun ke-9 warna, efeknya jelas berbeda. 9 warna energi yang terkandung di tulang rusuk memberinya perasaan asing, tetapi disimpan sementara di sana. Selama dimobilisasi, ia dapat dilepaskan, tetapi tidak. Pencernaan dan penyerapan, dia tidak tahu seberapa kuat itu. Dan kekuatan naga 9 warna yang bergabung ke lengan kanannya dan memotong tulangnya, tapi itu menyatu langsung ke lengannya, dengan cepat digabungkan dengan lengannya, dan secara bertahap mengubah seluruh lengan kanannya. Semua, ini adalah peningkatan yang nyata. Transformasi dimulai dari sumsum tulang internal, aliran sumsum tulang berangsur-angsur berubah menjadi 9 warna, kemudian dari dalam keluar, membentuk tulang, meridian, otot, hingga kulit dan kuku terluar. Lengan kanan ini tampaknya menjadi sangat berbeda dalam evolusi konstan. Sangat aneh. Apakah Dewa Naga mengenali dirinya sendiri? Tentu saja dia masih sedikit marah pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai keturunannya, dan dia dituduh melakukan kesalahan oleh keturunannya. Diperkirakan dia agak frustasi. Lan Xuanyu dengan hati-hati mencoba menguji masa lalu lagi dengan kesadaran ilahi, tetapi menemukan bahwa tulang Dewa Naga telah pulih dengan tenang, tidak ada kemauan yang dilepaskan, dan tidak ada fluktuasi suasana hati dan fluktuasi kesadaran ilahi, dan tulang pucat sebelumnya masih dipulihkan. Terlihat seperti. Sementara ini mengejutkan hati Lan Xuanyu, dia samar-samar memahami sesuatu. Kekuatan naga yang baru saja disuntikkan ke dalam tubuhku tampaknya adalah tulang naga yang menyerap sejumlah besar kekuatan naga di awan naga dari udara tipis, dan kemudian mentransfernya ke diriku setelah transformasi kerangka. Tampaknya dia telah terpental, tetapi pada kenyataannya, dia menggunakan ledakan momen itu untuk mengerahkan kekuatan ini padanya. Anda tahu, ini hanya kerangka. Itu sangat spiritual sehingga para ksatria naga yang hadir tidak dapat melihat petunjuknya. Seberapa kuat Dewa Naga pada puncaknya tahun itu? Lan Xuanyu menghela nafas di dalam hatinya, tetapi juga dalam diam merasakan perubahannya sendiri. Dengan diam-diam meninggikan dirinya. Bai Xiu secara paksa ditarik keluar dari meditasi, dan seorang ksatria naga berdiri di depannya, membimbingnya untuk bangun dari meditasi dengan kesadaran ilahi. Pada saat ini, cukup banyak Long Yun Long Power masih terkumpul di tubuhnya, dan dia belum sepenuhnya menyerapnya. Sudah waktunya, kamu harus pergi, kata ksatria naga dengan tenang. Bai Xiu buru-buru berdiri, memberi hormat, dan melihat sekeliling seperti mencari. Segera dia melihat Lan Xuanyu. Pada saat ini, Lan Xuanyu juga terjaga, wajahnya tampak sedikit pucat, dan ekspresinya bahkan lebih jelek. Saya tidak tahu mengapa, sepertinya saya tertekan. Dia bergegas dan datang ke Lan Xuanyu. Ada apa, saudari? Kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Ksatria naga lain di sampingnya memberikan tatapan simpatik. Dia tahu bahwa para ksatria naga telah salah memahami situasinya pada saat itu, dan karena pihak lain telah salah paham, biarkan mereka salah paham. Itu juga membuat kursi pertama Tianlong kurang waspada tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun, perjanjian judi selalu ada, dalam 10 tahun,
Selama seseorang bisa mencapai level Dewa Super, maka prosesnya tidak penting sama sekali. Dan Lan Xuanyu yakin bahwa jika dia bisa menjadi Feng Hao dulu tingkat Dewa Super, bahkan jika dia adalah pendatang baru di tingkat Dewa Super, mengandalkan keuntungan dari garis keturunan Dewa Naga, dia tidak perlu takut pada siapapun di klan Naga. Mengirimmu pergi. Kedua ksatria naga membawa mereka jauh, dan kekuatan naga yang kuat naik ke udara, membelah celah di udara, dan mendorong keduanya ke dalamnya. Lan Xuanyu merasakan seluruh proses dalam diam. Ini sebenarnya setara dengan merobek ruang, tetapi kekuatan naga paling murni harus digunakan untuk merobek ruang tersebut. Dengan kata lain, pada kenyataannya, mereka di tingkat dewa, selama mereka adalah naga, mereka bisa melakukannya. Tentu saja, tidak semua orang bisa datang ke alam naga, akan selalu ada kesatria naga di sini, dan akan mati jika kamu datang dengan gegabah. Selama proses pengembalian, Lan Xuanyu tidak mengatakan apa-apa, dan Bai Xiuxiu tidak bertanya, hanya mengepalkan tangannya. Saat keduanya jatuh dari langit, mereka masih jatuh kembali ke Rising Dragon Platform. Namun, kali ini tidak ada satupun ksatria naga yang menunggu mereka. Lan Xuanyu tidak terburu-buru pergi, tetapi berjongkok dan diam-diam menekan tangan kanannya ke tanah Senglongtai. Tiba-tiba, dia langsung merasakan seluruh lengan kanannya menjadi panas, dan Rising Dragon Platform atau Rising Dragon Pilar di bawahnya juga menjadi panas dalam sekejap. Kekuatan Dewa Naga di dalam sepertinya menjadi mendidih, umumnya bergegas ke arahnya. Lan Xuanyu buru-buru mengangkat tangannya. Dalam waktu singkat ini, dia baru saja mengeluarkan energi sumsum naga dari Dewa Naga dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Sebuah isyarat ke Bai Xiuxiu, fluktuasi spasial muncul, dan mereka berteleportasi bersama mereka. Segera setelah Seng Longzu pergi, semuanya kembali normal, dan panas internal menghilang. Namun, di Seng Longzu, kegembiraan muncul di puncak. Alasan mengapa Lan Xuanyu menyentuh Seng Longzu dengan tangan kanannya adalah untuk mengkonfirmasi sesuatu fakta, membuktikan bahwa tebakannya benar. Saat ini, tulang lengan kanannya yang patah telah terhubung, dari luar tidak ada bedanya dengan aslinya. Tetapi hanya Lan Xuanyu sendiri yang tahu bahwa itu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kembali ke tempat tinggal Tianlong, Lan Xuanyu memandang Bai Xiuxiu, bagaimana kamu mendapatkannya? Bai Xiuxiu berkata, ini panen yang bagus. Saya pikir garis keturunan saya telah membaik lagi. Ini adalah hal yang paling penting. Kemudian perbaiki seharusnya sudah meningkat pesat. Kekuatan naga di dunia naga sangat murni dan besar. Seharusnya memiliki efek nutrisi yang besar pada darah kita. Bagaimana denganmu? Mengapa wajahmu terlihat tidak begitu bagus? Lan Xuanyu sambil tersenyum masam, bukan apa-apa, sepertinya saya ditolak oleh kerangka itu. Tapi tidak masalah, tidak mempengaruhi latihan saya. Bai Xiuxiu menghibur, tidak apa-apa, kamu sudah sangat diberkati. Aku bisa merasakan kekuatanmu meningkat setiap saat. Yang kamu butuhkan sekarang hanyalah waktu. Lan Xuanyu tidak menceritakan situasi Dewa Naga pada saat itu. Dia keluar bukan karena dia khawatir Bai Xiuxiu tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tidak ingin Long Tian yang tahu. Kesadaran spiritual Long Tian yang ada di mana-mana, meski dibatasi oleh para ksatria naga, dia dapat langsung memasuki dunia spiritual Lan Xuanyu dan mengetahui pikirannya sebelumnya. Meskipun Lan Xuanyu telah memasuki level dewa sekarang, tidak mungkin untuk diketahui pikirannya. Tetapi satu-satunya hal yang membuatnya tidak yakin bahwa dia bisa memblokirnya adalah Long Tiannya. Dia tidak yakin apakah kesadaran spiritual Long Tian yang ada di sini ketika dia berbicara dengan Xiuxiu. Masalah tentang tulang Dewa Naga itu sangat penting, jadi kamu harus berhati-hati. Soul Land 4 Chapter 1446 Panggilan Konferensi. Keuntungan kali ini sebenarnya lebih besar dari yang diharapkan, dan itu juga memberi Lan Xuanyu pemahaman yang komprehensif tentang dunia naga. Hanya dia sendiri yang tahu betapa mengesankan perolehannya kali ini. Namun, keuntungan ini tidak boleh diungkapkan dengan mudah. Xiuxiu, kamu bisa terus berlatih secepat mungkin, dan mencerna semua kekuatan naga yang diserap kali ini secepat mungkin. Menilai dari emosi para ksatria naga di dunia naga, diperkirakan perang dengan alam merah tidak jauh. Petik 2. Oke, Bai Xiuxiu berjanji, memeluknya, lalu duduk di tempat dan mulai bermeditasi. Lan Xuanyu tidak ingin bermeditasi, tetapi mengangkat tangan kanannya dan melihat ke arah telapak tangan. Di telapak tangannya, kulitnya putih dan kemerahan, memancarkan kilau samar, dan seluruh lengan tampak tidak bergantung pada bagian luar dalam persepsinya. Dia bisa mengendalikannya, tetapi tampaknya itu bukan lagi bagian dari tubuhnya.
Ini bisa dianggap sebagai kartu haul miliknya. Hanya saja saya tidak bisa mencoba melihat betapa kuatnya itu. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip, dan sosok yang terpisah dari Lan Xuanyu, dan duduk di seberang Bai Xiuxiu, dengan lingkaran cahaya berwarna-warni yang samar mengalir, berpose dalam postur meditasi. Itu adalah kekuatan magis para pemburu harta karun. Lan Xuanyu memisahkan untaian kesadaran dewa dan menyuntikkannya ke dalam sosok ini. Tubuhnya sendiri diam-diam bergabung ke ruang angkasa, tanpa menyebabkan fluktuasi, dan menghilang dengan tenang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah kembali ke stasiun 33 Skywings di kota Hongleong. Saya membantu mitra berlatih lagi, dan pada saat yang sama menerima berita terkait. Pasukan Yuan Engwang mengirimkan berita tersebut kembali ke Federasi untuk pertama kalinya terakhir kali, yang menarik perhatian besar dari Federasi, terutama mengenai situasi Ibu Merah dan perang yang akan datang antara Scarlet Domain dan Dragon Horse Gang. Perhatikan baik-baik, dan sesuai dengan saran Lan Xuanyu, 7 armada perlahan mundur dan ditempatkan lebih dekat ke bintang administrasi Federasi Douluo. Pada saat yang sama, dia juga mengirim pesan ke Lan Xuanyu melalui bekas tentara Engwang, sehingga dia menempatkan keselamatannya sendiri sebagai hal yang paling penting, dan pesan itu adalah yang utama, dan tidak perlu memikirkan cara untuk menghancurkan fasilitas penelitian dan markas Federasi Longma. Tetapi saya berharap dia dapat menyampaikan informasi perang kembali ke Federasi Douluo tepat waktu setelah perang dimulai, sehingga Federasi dapat menilai situasi perang. Tidak perlu mengatakan dengan jelas, Lan Xuanyu juga tahu arti Federasi Douluo dengan sangat baik. Jalannya perang selanjutnya akan terkait dengan keputusan Federasi Douluo. Federasi Longma berada di atas angin adalah salah satu cara untuk menghadapinya, jika alam merah di atas angin, itu adalah cara lain untuk menghadapinya. Secara relatif, hasil terbaik untuk Federasi Douluo adalah kedua area ini seimbang, dan perang terus memakan satu sama lain. Tentu saja, kemungkinan situasi ini juga paling rendah. Tapi tidak peduli partai mana yang lebih unggul, selama Federasi Douluo dapat mengetahui untuk pertama kalinya, mereka akan mampu merespon dengan sesuai. Ini yang paling penting. Selain itu, ada pengumpulan data di Crimson Domain. Dalam hal ini, Federasi dapat dikatakan kosong sama sekali, dan tidak ada informasi sama sekali. Oleh karena itu, Lan Xuanyu mengusulkan untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi Federasi Douluo hanya menyuruhnya untuk berhati-hati, tetapi tidak menghentikannya. Hanya dengan benar-benar berpartisipasi kita dapat benar-benar memahami situasi di Crimson Realm. Harganya informasi ini dapat dibayangkan. Tidak ada keraguan bahwa Lan Xuanyu sudah menjadi orang paling penting di Departemen Doutian Federasi. Informasi apapun yang dia bawa kembali dapat memengaruhi pengambilan keputusan federal. Di antara 7 armada, satu-satunya yang tidak mundur kembali ke domain Federasi Douluo adalah armada ke-7, yang tetap di sini untuk menemuinya kapan saja. Semua makhluk roh tumbuhan telah kembali ke bintang Douluo, dan makhluk roh tumbuhan yang telah mencapai kemacetan akan tetap tinggal dan membuat terobosan, dan makhluk roh tumbuhan lainnya akan kembali ke bintang naga setelah mereka mengirimkan energi kehidupan mereka. Saya belum kembali, tetapi waktu kalkulasi seharusnya hampir sama. Berita Tang Sekte dan Akademi Shrek perlu dibawa kembali oleh mereka, jadi Lan Xuanyu belum diberitahu kali ini. Setelah membantu rekan-rekannya memadamkan tubuh, Lan Xuanyu segera kembali ke kediaman Tianlong. Efek tempur tubuh yang sekarang dia bawa ke pasangannya jauh lebih baik daripada sebelum mereka melembutkan tubuh mereka sendiri. Setiap tempur tubuh setara dengan reinkarnasi, ditambah energi kehidupan yang cukup untuk mengisi kembali diri mereka sendiri, sehingga setiap orang dapat berlatih lebih cepat. Laju kenaikannya bisa dikatakan cepat. Tang Yuge semakin dekat dan lebih dekat ke level limit Douluo, dan dia hanya yang pertama, dan kecepatan kultivasi yang lain meningkat secara menakjubkan. Lan Xuanyu memberitahu Tang Yuge bahwa setelah bos besar dari Departemen Pabrik kembali, dia akan menjemput mereka lain kali ketika dia kembali, sehingga Tang Yuge dan yang lainnya akan menyiapkan logam langka yang baru saja mereka kumpulkan dan menyatukannya kembali. Bukan untuk perguruan tinggi atau federasi, tapi untuk ayahnya, Tang Wulin, Jinlong Yuyu. Sekarang yang mereka butuhkan bukan hanya baju besi perang 3 kata, tapi juga baju besi perang 4 kata. Meskipun level tempaannya mendekati kemampuan untuk menempa logam setingkat dewa, dia tidak punya banyak waktu untuk membantu rekan-rekannya menyelesaikan penempaan. Maka hanya meminta bantuan ayahku. Jika Anda ingin memilih master tempa terbaik dan pengrajin dewa di Federasi Douluo. Kemudian, benar-benar tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tang Wulin dalam bahasa Golden Dragon Moon. Saat itu, 10.000 tahun yang lalu,
dia sudah menjadi orang pertama di dunia tempa, belum lagi dia masih Feng Hao Doulo tingkat dewa super sekarang. Masalah yang akan dihadapi pengrajin biasa tidak akan pernah muncul baginya. Tidakkah akan sia-sia jika sumber daya yang sangat baik tidak digunakan? Tentu saja, Lan Xuanyu harus menempa baju besi tempurnya sendiri. Kalau tidak, dia tidak ada hubungannya dengan baju besi perang. Sedangkan untuk pembuatannya, setelah tempa selesai, Anda bisa menyusahkan orang tua untuk membantu. Di Dragon Star, armor tempurnya juga tidak dapat digunakan dengan mudah. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia tahu bahwa tombak naga dan tombak naga miliknya rusak, perkumpulan naga langit tidak memberinya tombak dan tombak naga. Periode waktu berikutnya akan menjadi sangat penting dan menegangkan. Lan Xuanyu sangat berharap rekan-rekannya bisa tumbuh lebih cepat, setidaknya bisa naik di atas level dewa, sehingga memiliki kemampuan perlindungan diri tertentu. Namun, hal yang ingin dipromosikan ke level dewa tidak dalam semalam. Yang terpenting adalah mereka tidak bisa menerobos bintang naga, jika tidak, mereka akan sangat mudah diperhatikan. Tetap tidak bisa terlalu tidak sabar, hanya selangkah demi selangkah. Alasan lain mengapa Lan Xuanyu bergegas kembali ke kota Tianlong tempat tinggal Tianlong adalah karena seseorang datang berkunjung. Tentu saja, itu bukan ksatria naga, jika tidak, dia akan lebih gugup. Seorang anggota staf klub Tianlong sedang menunggu di luar. Mereka semua tahu bahwa para ksatria naga tidak ingin diganggu ketika mereka sedang berlatih, jadi mereka hanya menunggu di luar. Dengan kekuatan kesadaran ksatria naga, mereka secara alami dapat merasakan kedatangan mereka. Selama mereka muncul di luar, mereka sebenarnya telah menyentuh kesadaran. Tentu saja, Lan Xuanyu bukanlah seorang ksatria naga sekarang, tetapi dalam arti tertentu, perlakuannya di Tianlong Hui tidak berbeda dengan perlakuan ksatria naga. Tubuh kembali, dan satu-satunya fusi dengan ilusi, Bai Xiu masih berlatih. Lan Xuanyu keluar ruangan dan melihat ke arah anggota staf Tianlong Hui. Orang yang dia kenal adalah Zhang Zelong, yang berusia sekitar 30 tahun dan merupakan naga yang unggul. Ini sangat dekat dengan level dewa. Tentu saja, dari segi bakat, Qi Tianlong dan Su Yanmo masih sedikit kalah. Tuan Lan, Zhang Zelong memberi hormat pada Lan Xuanyu dengan hormat. Ada apa? Tanya Lan Xuanyu. Zhang Zelong dengan hormat berkata, saya di sini untuk menyampaikan pemberitahuan. Silakan pergi ke kursi pertama dan kedua untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Pertemuan akan diadakan dalam 3 hari. Oke, saya mengerti. Lan Xuanyu mengangguk. Solen 4 chapter 1447 Longma Grand Auction. Zhang Zelong membungkuk dan memberi hormat lagi dan hendak pergi, tetapi Lan Xuanyu menghentikannya. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Zhang Zelong dengan hormat berkata, perintahmu. Lan Xuanyu berkata, baju besi naga Tuhanku dan tombak naga rusak. Di mana saya bisa menambahkannya? Saya tidak bisa memperbaikinya lagi. Zhang Zelong tercengang. Dia tidak menyangka Lord Lan tidak akan tahu tentang hal sesederhana itu. Tuan Lan, armor naga, dan tombak naga adalah sumber daya paling berharga dari klan naga kami. Secara umum, kami membutuhkan klan naga untuk menghabiskan sumber daya untuk membeli. Beli sendiri. Lan Xuanyu tercengang. Mau beli sendiri? Zhang Zelong berkata, ya. Secara umum, ksatria naga didukung oleh kota-kota besar. Semua kota besar akan menyediakan sumber daya apapun yang dibutuhkan. Di pihak Anda, saya tidak tahu pihak mana yang harus didukung, mereka harus memberi Anda. Menyediakan sumber daya. Petik 2. Lan Xuanyu mengerutkan kening, dia benar-benar tidak tahu itu, tetapi Huang Daoqi dan Huang Yuanlong harus tahu bahwa baju besi naga dan tombak naga mereka rusak. Kenapa tidak ada suara apapun? Nah, saatnya untuk kembali dan mengurus uang mereka. Di mana saya bisa membelinya? Lan Xuanyu bertanya. Zhang Zelong berkata, tentu saja itu ada di klub Tianlong kami. Hanya klub Tianlong kami yang dapat memiliki baju besi naga dan tombak naga yang benar-benar kuat. Anda adalah anggota klub Tianlong. Anda hanya perlu membayar 5 untuk semua barang yang diproduksi oleh klub Tianlong kami. Harga kesuksesan. Lan Xuanyu berkata, tidak bisakah anggota klub Tianlong bebas? Zhang Zelong tersenyum pahit dan berkata, itu tidak mungkin. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh generasi pertama kursi pertama. Siapapun tidak bisa mendapatkan sesuatu secara gratis. Namun, harga diskon 50% kami pada dasarnya lebih rendah daripada harga biaya. Naga di luar memenuhi syarat. Mereka yang datang ke Tianlong Hui akan membeli sangat sedikit, misalnya,
hanya setelah naga menerobos menjadi dewa, akankah mereka memiliki kesempatan untuk datang ke Tianlong Hui untuk berpartisipasi dalam pembelian? Oh, ngomong-ngomong, harga material telah dalam periode terakhir. Tingkatkan. Harga senjata dan peralatan berharga yang diproduksi oleh klub Tianlong kami telah meningkat 30%. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu tidak bisa menahan sakit kepala, dan berkata, "Oke. Saat aku perlu membelinya, cari. Bisakah staf dari kediaman kami membawanya bersamamu?" Zhang Zelong mengangguk dan berkata, "Ya, Anda dapat memberi perintah kapan saja. Sebagai anggota klub Tianlong, Anda memiliki jalur khusus yang harus dilalui. Selain lelang longma kami, hal yang paling baik adalah klub Tianlong kami." Lan Xuanyu penasaran, bagaimana situasi lelang besar longma? Zhang Zelong berkata, "Itu adalah lelang terbesar di federasi kita. Secara umum, ini hanya akan diadakan setiap 10 tahun. Tapi saya tidak tahu mengapa, ini akan meningkat sekali baru-baru ini. Ini sudah diatur, dan sedang berlangsung di kota naga langit kita. Seharusnya sekitar setengah bulan lagi. Anda bisa memperhatikannya saat itu. Di lelang kuda panjang, akan ada banyak harta langka dari berbagai ras. Setiap saat, lelang akan membuat rekor harga setinggi langit. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda sebaiknya menyiapkan beberapa sebelumnya." Petik 2. "Oke, saya tahu, terima kasih." Setelah Zhang Zelong diusir, Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu. Armor Shenlong dan tombak naga masih berguna baginya, terutama armor Shenlong, yang setara dengan armor battle set kedua. Armor naga tingkat tinggi pasti memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan baju besi pertempuran 4 kata, dan bahkan dapat mencapai tingkat artefak. Armor naga dewa dari tingkat artefak harus sebanding dengan baju besi pertempuran 6 kata dari Federasi Douluo. Dalam hal baju besi perang, itu hanya bisa dibangun sampai tingkat baju besi pertempuran 4 kata, dan kemudian membutuhkan kehamilannya sendiri. Saya tidak tahu apakah baju besi naga tingkat dewa bisa diperoleh di sini. Meskipun dia sekarang telah menembus ke level dewa, masih sangat penting untuk memiliki lebih banyak metode penyelamatan nyawa. Lagi pula, jika kamu berpartisipasi dalam perang dengan Crimson Realm, itu adalah medan pertempuran dengan intensitas level dewa super. Sekali fokus, masih sangat berbahaya. Berhubung kamu ingin ikut perang, kamu masih harus melakukan lebih banyak persiapan, jangan takut dengan kartu yang terlalu banyak atau kurang. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu sudah memiliki rencana di dalam hatinya, dan dia tidak tinggal bermeditasi, kali ini dia bahkan tidak meninggalkan ilusi, dan dia merobek ruang dan pergi. Kali ini, saatnya kembali ke kota Hongleong dengan cara yang adil. Sudah waktunya bagi ayah dan anak kerajaan untuk membayar sendiri. Cahaya berkedip, dan Lan Xuanyu kembali ke kediaman yang telah lama hilang di kota Hongleong. "Setelah pergi terakhir kali, saya tidak pernah kembali. Aula Longli seharusnya ditutup untuk waktu yang lama. Sekarang dia memiliki sumsum naga dewa naga untuk membantu dalam kultivasinya, dan peran balai kekuatan naga di sini sangat kecil. Kemarilah." Lan Xuanyu berteriak dengan suara yang dalam. Segera, seorang pelayan berlari dari luar, dan ketika dia melihat dia buru-buru membungkuk ke tanah. Putri Naga Emas saat ini telah memiliki pengaruh luar biasa di seluruh bintang naga langit. Bahkan kota Hongleong termasuk dalam kategori yang sama, tidak ada yang menyangka bahwa kota Hongleong masih menempati peringkat terakhir. Semua orang dapat melihat bahwa selama Putri Naga Emas tumbuh normal, dia pasti akan menjadi ksatria naga di masa depan. Kota Hongleong sendiri mendapat dukungan dari ksatria Nagamo, dan jika ada satu ksatria naga lagi, sumber daya mungkin akan diacak. "Saudara Huang Yuanlong, datanglah untukku," kata Lan Xuanyu ringan. Ya. Dia tidak langsung memberitahu Huang Yuanlong melalui komunikasi, dia ingin memberi pihak lain waktu untuk bersiap. Dengan cara ini, kemungkinan besar Huang Yuanlong akan mengundang Huang Daoqi untuk datang langsung. Dia tidak bisa secara langsung membawa Kaisar Doge ke sana. Bagaimanapun, dalam hal identitas, Kaisar Doge adalah bolehnya, dan bahkan penguasa kota, dan masih ada rasa hormat yang diperlukan. Tetapi hanya untuk mengundang Huang Yuanlong memberitahu Huang Daoqi bahwa ayah dan anak mereka datang sendiri, itu tidak akan dianggap tidak sopan. Benar saja, tidak butuh waktu lama, Huang Daoqi, Huang Yuanlong dan putranya berkumpul. Ketika saya melihat Lan Xuanyu, saya sangat gembira dan berjalan maju dengan cepat. Di mata mereka, Lan Xuanyu mengalami perubahan yang cukup besar, terutama dalam hal aura. Meskipun dia masih terlihat sama,
tekanan darah yang tidak terlihat bahkan membuat Kaisar Dodge merasa sedikit terlalu lurus. Tentu saja, mereka semua tahu situasi terobosan Lan Xuanyu di Rising Dragon Platform, dan pemandangan itu benar-benar terlalu mengejutkan bagi klan naga. Selain itu, dari Ksatria Naga Hitam Luo Lan, dia juga tahu sesuatu yang lebih mendalam. Mereka semua mengerti bahwa Lan sudah melayang ke langit. Belum lagi performa di tantangan rookie masa depan. Bakat yang ditunjukkan oleh dia saja tidak lagi sesederhana Ksatria Naga. Bagaimana mungkin kita tidak membiarkan ayah dan anak kerajaan bersukacita? Terlebih lagi, sekarang semuanya telah meningkat karena promosi Blue. Bahkan para patriark dari beberapa klan besar menjadi sopan ketika mereka melihat Kaisar Dodge. Saya telah melihat patriark. Lan Xuanyu dengan hormat memberi hormat kepada Kaisar Daoki. Jangan berani, kamu sekarang anggota Asosiasi Naga Langit. Dalam hal status dan statusmu, kamu pasti tidak di bawahku. Mulai sekarang, kita akan setara. Aku sudah melamar klan untuk memintamu menjadi tetua klan. Kaisar Daoki tertawa keras dan membantu Lan Xuanyu berdiri. Setelah Lan Xuanyu mengucapkan terima kasih, dia menoleh ke Huang Yuanlong dan mengangguk sebagai salam. Mata Huang Yuanlong yang menatap dia benar-benar rumit. Dahulu kala, dia sangat antusias dengan orang ini, tetapi sekarang, dia telah lama kehilangan pikirannya, dia mengerti bahwa jarak antara dirinya dan orang ini terlalu jauh, dan itu sama sekali tidak terjangkau. Dia tidak akan meminta dirinya untuk berpikir terlalu banyak. Yang ini di masa depan adalah pelindung klan. Ketika dia mewarisi posisi patriark, dia tidak bisa terlalu bergantung pada dia. Yang paling beruntung dari Hang Daoki dan Wang Yuanlong serta putranya sekarang adalah kontrak milenium yang asli. Dengan kontrak ini, setidaknya para leluhur dari ras besar lainnya tidak dapat meraih bakat hebat ini. Soul Land 4 Chapter 1448 Hidup itu seperti drama, semua tergantung pada akting. Selamat tinggal hari itu, aku tidak berharap waktu yang lama akan berlalu. Lan, kamu adalah Megatron, seluruh federasi baru-baru ini. Seru Huang Yuanlong. Lan Xuanyu berkata, saya tidak menyangka akan memakan waktu lama setelah saya pergi hari itu. Saya tinggal di kediaman Tianlong untuk berlatih pada saat itu, dan kemudian berpartisipasi dalam formasi federasi dan tantangan pemula masa depan. Setelah kembali, saya merasa tertutup, dan kemudian menerobos. Itu ditunda sampai sekarang. Huang Daoki tersenyum, tidak apa-apa untuk kembali. Aku mendengar Yuanlong berkata kamu kembali, jadi aku akan datang dan menemuimu sesegera mungkin. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyiapkan makanan. Aku akan mengirimkannya langsung kepadamu nanti. Ayo, mari kita mengobrol dengan baik. Petik 2. Terima kasih atas perhatian Bapak Bangsa. Penghormatan Lan Xuanyu padanya sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun, yang membuat Huang Daoki merasa sangat nyaman. Bagaimana dia tahu bahwa alasan terpenting dari rasa hormat ini adalah untuk mempersiapkannya berdarah. Lan Xuanyu mengundang ayah dan anak mereka ke ruang tamu, dan mereka bertiga mengobrol singkat. Lan Xuanyu secara singkat berbicara tentang apa yang dia lihat dan dengar tentang tantangan rookie di masa depan, dan mungkin berbicara tentang terobosannya. Adapun perjanjian 10 tahun antara dia dan kursi pertama Naga Langit, itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh ayah dan anak tingkat Kaisar Daoki, hanya tingkat Ksatria Naga yang mengetahui rahasia ini. Secara alami, Lan Xuanyu tidak akan mengatakannya. Semakin saya mendengarkannya, semakin kaget ayah dan anak Kaisar Daoki. Meski mereka sangat optimis dengan Lan, tapi kebangkitan Lan sangatlah cepat. Sangat cepat sehingga orang hampir tidak bisa membayangkannya. Dalam waktu singkat, dia tidak hanya mencapai level dewa, tetapi bahkan Huang Yuanlong secara samar-samar merasa bahwa ayahnya mungkin bukan lawan Lan sekarang. Lebih penting lagi, bakat dan latar belakang, saya khawatir tidak akan memakan banyak waktu untuk menjadi seorang Ksatria Naga. Segera, berbagai makanan telah dikirimkan. Mereka semua adalah makanan lezat teratas. Ketiga tamu itu telah duduk. Atas permintaan terus-menerus Lan Xuanyu, Huang Daoki diundang untuk memimpin. Ini membuat tuan kota Hong Leong ini tidak bisa menahan perasaan sedikit energi. Yang di depanmu ini mungkin menjadi Ksatria Naga. Meskipun para Ksatria Naga Hitam dianggap mendukung kota Hong Leong, mereka berinisiatif untuk berkumpul bersama untuk menjilat orang lain dan menyembah serta mendukung mereka dalam jumlah besar. Tapi Lan berbeda. Dia memiliki kontrak 1000 tahun dengan keluarga dan bisa dianggap sebagai Ksatria Naga yang dibudidayakan dalam keluarga. Keintiman ini berbeda. 3 putaran anggur, 5 rasa makanan. Lan Xuanyu panggang segelas anggur dan berkata,
Patriark, saya telah satu hal lagi saya ingin bertanya ketika aku kembali saat ini. Anda harus tahu tentang domain merah, kan? Mendengar dia yang disebutkan di wilayah Crimson, ekspresi di mata Huang Daoqi tiba-tiba menjadi sedikit serius, dan bahkan semangat minumnya turun sedikit. Sedikit mengangguk, berkata, tentu tahu. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengarkan arti dari kursi pertama dan kedua. Saya khawatir perang ini tidak dapat dihindari. Saya harus berpartisipasi di dalamnya. Bagaimanapun, saya adalah anggota klub Tianlong. Di sini, Anda juga melakukannya. Bersiaplah. Huang Daoqi terkejut, apakah Anda ingin berpartisipasi? Anda baru saja menjadi dewa. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, saya juga anggota dari ras naga kami. Menghadapi provokasi dari alam merah, bagaimana mungkin kita tidak berpartisipasi? Demi naga kita, bahkan jika kita mati di medan perang, kita dianggap mati. Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, matanya penuh dengan ketegasan. Kaisar Daoqi mengerutkan keningnya, dan berkata, tapi, bakatmu sangat bagus. Untuk perkembangan klan naga kita, kamu harus memberimu lebih banyak waktu untuk meningkatkan dirimu, sehingga kamu benar-benar bisa menjadi seorang ksatria naga di masa depan. Kamu bisa menjadi seorang ksatria naga. Berikan kontribusi yang lebih besar untuk naga kita. Lan Xuanyu berkata, proses tumbuh dewasa selalu membutuhkan tekanan. Tekanan juga motivasi. Selama perang melawan alam merah, itu juga akan menjadi proses untuk membuatku marah. Jangan khawatir, meskipun aku tidak memiliki baju besi naga atau tombak naga. Tapi tingkat kultivasi saya telah meningkat pesat, dan saya masih bisa menggunakan metode petir untuk bertarung. Saya akan berhati-hati. Di pihak kami, tidakkah Anda tahu persyaratan apa yang ada di klan sekarang? Huang Daoqi berkata, saat ini hanya tentang penyebaran sumber daya. Saya masih mempersiapkan perang. Saya tidak tahu kapan perang akan muncul. Crimson Realm berbahaya dan dapat diubah. Saya tidak tahu kapan akan muncul atau di mana akan muncul. Tapi saya ingin sampai pada titik di mana ia pertama kali muncul. Di bintang surgawi atau Pegasus kita. Ngomong-ngomong, armor nagamu rusak. Aku selalu ingin memberitahumu tentang itu, tapi kemudian naga langit akan mengatakan bahwa kamu sedang mundur, jadi tidak ada waktu untuk memberitahumu. Kamu sekarang anggota klub Tianlong, Tianlong akan mendapat diskon besar untuk Anda. Anda dapat membeli baju besi naga dan tombak naga di klub Tianlong dengan setengah harga. Hal terbaik dihasilkan oleh klub Tianlong. Anda adalah yang tertua dari klan kami, sumber daya ini, tentu dari klan. Lan Xuanyu berpura-pura kosong dan berkata, apakah kamu ingin membelinya sendiri? Saya pikir ketika perang dimulai, klan akan langsung mendistribusikannya. Huang Daoqi melambaikan tangannya dan berkata, tidak, baju besi naga dan tombak naga adalah sumber daya terpenting dari klan naga kita. Set asli Anda juga dibeli oleh Tuan Luolan kami untuk Anda. Karena dia bisa membeli diskon. Namun, setiap ksatria naga juga dibatasi untuk membeli, dan Anda tidak dapat membeli terlalu banyak. Sekarang Anda juga anggota klub naga, Anda secara alami dapat membelinya sendiri. Melihat ke belakang, Anda dapat pergi ke klub Tianlong dan memilih baju besi naga dan tombak naga yang paling cocok. Lan Xuanyu tertegun sejenak, dan berkata, tidak benar. Faktanya, saya tidak menggunakan armor naga dan tombak naga, dan efektivitas tempurnya baik-baik saja. Apa yang dimaksud dengan keinginan untuk menangkap, apa yang tidak terlihat? Huang Yuanlong berkata ke samping, bagaimana itu bisa dilakukan? Baju besi naga adalah jaminan terpenting bagi kehidupan. Kamu telah merusak armor naga sebelumnya, dan tanpa armor naga, kamu mungkin menderita luka yang lebih serius. Gaya bertarung Anda pada dasarnya tirani, dan Anda membutuhkan perlindungan yang memadai. Lan, jangan khawatir, meskipun kota Hongleong bukan kota terkaya, tapi juga salah satu dari 12 kota besar, kami pasti akan berusaha keras untuk mendukung Anda. Kaisar Daoqi mengangguk ketika ia mendengar kata-kata, dan berkata serius, itu saja. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan hidup. Anda bukan hanya harapan untuk masa depan klan naga kami, tetapi juga harapan untuk masa depan kota Hongleong. Anda juga telah melihat bahwa mereka tidak memiliki bakat di Yuanlong. Xiu Xiu adalah naga Anda dan putri baptis saya. Saya juga memperlakukan Anda sebagai seorang putri. Hal yang sama berlaku untuk Master Luolan, sumber daya masih bisa tersedia, tetapi Anda dan Xiu Xiu sama-sama unik. Tidak hanya Anda, tetapi juga Xiu Xiu, selama Anda membutuhkannya, Anda harus sopan, kami kota Hongleong menyediakan semuanya. Lan Xuanyu tersentuh dan berkata, terima kasih,
Bapak leluhur, Siu Siu dan saya telah sendirian sejak masa kanak-kanak datang ke kota Hong Leong kami dan memiliki rumah. Bagaimanapun, saya tidak pandai berbicara. Tidak peduli kapan, saya adalah bagian dari kota Hong Leong kita. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Huang Daoqi berkata, Anda dapat membeli sumber daya di klub Tianlong melalui koin Tianlong. Ini adalah level tertinggi dari bintang Tianlong kita. Daya beli mata uang ini sangat kuat, dan bersifat universal di seluruh galaksi. Contohnya, lelang kuda naga yang akan segera diadakan juga akan diselesaikan dengan koin Tianlong. Ngomong-ngomong, kamu harus pergi ke lelang besar jika punya waktu, katakanlah mungkin ada sesuatu yang baik untukmu. Terutama untuk perlindungan, jangan menyesali uangmu. Dengan cara ini, kamu bisa tinggal 1 hari lagi. Besok aku akan meminta Yuan Long untuk mengirimkanmu bagian. Lalu aku akan meningkatkan bagian dalam klan. Mari kota Hong Leong mendukung Anda setara dengan mendukung perang. Apakah Anda mengerti maksud saya? Saya mengerti, Patriark. Saya pasti akan mengutamakan keselamatan. Minta saja, dan biarkan pihak lain mengambil inisiatif untuk memberikannya. Rasanya alami berbeda. Tentu saja Lan Xuanyu tahu bahwa meskipun dia memintanya secara langsung, ayah dan anak kerajaan pasti akan memberikannya. Tetapi dalam hal itu, tidak akan ada upaya untuk mendukung.